Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Dalam video kali ini kita akan belajar materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 yang berjudul Wirausaha Produk Kerajinan untuk Pasar Lokal. Tapi sebelum menyimak lebih lanjut, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan. Untuk materi yang pertama, yaitu perencanaan usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal. Apa itu kerajinan lokal? Kita definisikan kerajinannya dulu. Kerajinan yaitu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional dan nilai estetika serta dibuat menggunakan keterampilan tangan yang tinggi. Jadi, kerajinan lokal adalah kerajinan yang dibuat oleh pengrajin lokal dan dari bahan lokal serta dipasarkan secara lokal. Kerajinan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, fungsi pakai, dan yang kedua, fungsi hias. Fungsi pakai yaitu produk kerajinan yang mengedepankan aspek fungsional. Contohnya, masker yang berfungsi untuk melindungi pernafasan dari debu, bakteri, ataupun virus, dan masker tersebut bermotif batik yang menunjukkan produk lokal. Kemudian, fungsi hias. Fungsi hias yaitu produk kerajinan yang menonjolkan sisi keindahan dan estetika. Contohnya, seperti hiasan dinding. Berdasarkan dimensinya, kerajinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kerajinan 2 dimensi dan kerajinan 3 dimensi. Kerajinan 2 dimensi adalah kerajinan yang mempunyai dimensi panjang dan lebar sehingga memiliki luas. Kerajinan 2 dimensi ini sebagian besar memiliki fungsi hias. Contohnya, hiasan dinding yang terbuat dari bambu. Kemudian kerajinan 3 dimensi, yaitu kerajinan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga memiliki volume. Kerajinan 3 dimensi ini yang memiliki fungsi pakai, contohnya yaitu vas bunga. Sedangkan yang memiliki fungsi hias, contohnya seperti patung dan miniatur. Sumber daya pembuatan produk dikenal dengan sebutan 6M. Yang pertama yaitu man atau manusia. Manusia ini berperan sebagai pembuat produk yang memiliki ide dan keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu money atau uang. Uang ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Kemudian yang ketiga yaitu material atau bahan baku, yaitu sesuatu yang bisa digunakan dalam pembuatan produk atau bahan baku produksi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat yakni machine atau mesin, yakni alat bantu untuk pembuatan produk. Kemudian yang kelima yaitu method atau metode, yakni langkah kerja atau cara pembuatan produk. Kemudian yang terakhir adalah market atau pasar sasaran, yakni bagaimana cara memasarkan produk yang tepat. Sebelumnya kita telah mempelajari apa itu kerajinan, maka selanjutnya kita akan mempelajari apa itu pasar sasaran. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli dengan media alat pembayaran yang sah. Berdasarkan luas jangkauannya, pasar dibagi menjadi 3, yaitu
pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional atau pasar global. Karena kita akan mempelajari terkait pasar lokal, maka di sini saya akan menjelaskan definisi dari pasar lokal saja. Jadi pasar lokal ini adalah tempat jual beli produk dalam kota yang sama dengan tempat produksinya. Atau bisa juga dikatakan bahwa jenis pasar ini melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota atau satu daerah. Pasar lokal ini ada beberapa daerah yang sangat terkenal di Indonesia. Yang pertama ada di Kalimantan Selatan, yaitu ada Pasar Terapung atau Pasar Apung. Kemudian ada Pasar Tanah Abang yang ada di Jakarta, dan ada Pasar Beringharjo yang ada di Yogyakarta, dan ada Pasar Klewer yang ada di, benar sekali, ada di Solo. Pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan, yakni pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran, sedangkan pendekatan penawaran yakni pendekatan yang mengandalkan pada kemampuan wirausahawan dalam membuat produk inovatif. Pasar dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli. Pembagian pasar tersebut dikenal dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, geografis atau tempat. Yang kedua, demografis, yakni meliputi usia, gender, bangsa, etnis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Kemudian, yang ketiga yakni psikografis. Psikografis ini meliputi karakter kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pasar lokal? Mencari ide pembuatan kerajinan untuk pasar lokal bisa dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, mengamati lingkungan sekitar, seperti suhu udara. Apakah suhu udaranya dingin seperti di pegunungan, atau suhu udaranya panas seperti di Jakarta? Kemudian dapat juga mengamati kebiasaan dan kegiatan masyarakat sehari-hari dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kedua yaitu mengetahui selera dan daya beli konsumen. Kira-kira yang sedang tren saat ini apa ya? Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, seperti ada atau tidaknya bahan produk yang akan dibuat. Materi yang kedua yaitu perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tahap-tahap proses perancangan kerajinan untuk dijadikan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencarian ide produk. Untuk dapat memunculkan ide, biasanya pelaku usaha akan mencari tahu objek budaya lokal yang ada di sekitarnya untuk dijadikan inspirasi. Setelah memilih, mereka mulai memikirkan hal-hal seperti produk kerajinan yang relevan dengan budaya lokal, bahan yang akan digunakan dan sumbernya dari mana, warna dan motif yang diusung, proses pembuatan produk, alat yang digunakan, dan menentukan pangsa pasar, bagaimana potensi dari budaya lokal tersebut. Kemudian, setelah ide produk tersebut direncanakan, kemudian dituangkan dalam bentuk sketsa atau gambar. Dari ide-ide dan sketsa yang telah dibuat, para pelaku usaha mulai memilih dan mempertimbangkan ide mana yang harus dieksekusi untuk dibuat. Ide yang dipilih haruslah yang rasional, paling baik, menyenangkan, dan memang mudah untuk dibuat. Tentunya dengan mempertimbangkan
bahan material, dan sumber daya manusianya. Sketsa yang sudah dipilih untuk dijadikan sebagai kerajinan kemudian dibentuk ke dalam 3 dimensi. Dapat menggunakan material sebenarnya maupun material sementara dalam membuat studi model atau biasa disebut dengan prototipe ini. Proses ini bertujuan agar produk yang diluncurkan sesuai dengan permintaan pasar. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan produksi, yaitu untuk proses pembuatan kerajinan. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Materi yang ketiga yaitu penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, untuk mengetahui harga pokok produksi atau yang biasa disingkat dengan HPP, maka harus diperhitungkan terkait yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung ini merupakan semua bahan baku yang diperlukan, yang wajib ada. Kemudian yang kedua yaitu biaya pendukung seperti kemasan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja. Ini khusus yang ada di dalam proses produksi saja, bukan distribusi. Pokoknya yang ada di dalam proses produksi saja. Selanjutnya, untuk menentukan harga jual. Sebenarnya tidak ada cara khusus untuk menentukan harga jual suatu produk, namun harga jual harus lebih besar dari harga pokok penjualan produk agar kita tidak rugi. Untuk menentukan harga pokok penjualan yang harus diperhitungkan yaitu harga bahan baku langsung, biaya pendukung, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya operasional. Biaya operasional ini meliputi biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas usaha seperti biaya transport, listrik, air, gas, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menentukan harga jual produk yang sebenarnya yaitu harga pokok penjualan ditambah dengan laba yang diinginkan. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat yaitu promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Produk yang telah kita buat dapat kita promosikan melalui beberapa jenis kegiatan promosi. Di antaranya, yang pertama yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini adalah suatu bentuk penjualan yang langsung ditunjukkan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Biasanya pemasaran langsung ini dapat melalui pesan-pesan. Kemudian yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan ini dapat dilakukan melalui pameran, pertunjukan, demonstrasi, dan peragaan. Salah satu contoh promosi penjualan ini yaitu promosi konsumen, misalnya memberikan barang contoh atau memberikan kupon hadiah pembelian. Dan yang ketiga yaitu penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka ini merupakan bentuk promosi secara personal dan secara langsung dari lisan ke lisan dalam suatu percakapan. Kemudian yang keempat yaitu publisitas. Publisitas ini merupakan promosi yang berbentuk semacam informasi atau berita yang kemudian disebar melalui media cetak dan media elektronik. Dan yang terakhir yaitu periklanan. Periklanan ini adalah bentuk promosi yang menggunakan berbagai media. Jadi periklanan ini contohnya seperti adanya iklan di televisi atau di sosial media seperti video YouTube dan lain sebagainya, atau iklan yang ada di
poster-poster atau baliho-baliho di jalanan dan lain sebagainya. Dan materi yang terakhir yaitu sistem konsinyasi produk usaha kerajinan untuk pasar lokal. Jadi penjualan dengan sistem konsinyasi ini adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Dengan kata lain, pihak penjual tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli produk. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah menjual produk milik pemilik produk. Setelah itu, mereka akan mendapatkan komisi sesuai dengan kesepakatan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.